Kalau awal sih karena ini U14 ini baru bergulir juga, kemudian kita waktu juga mepet. Awalnya sih kita hanya partisipasi lah, kita ikut saja mengikuti. Tapi saya pribadi jujur kalau namanya pelatih pasti juga ingin juara. Iya. Walaupun tadi saya bilang tidak ada bayangan untuk juara gitu kan. Cuman kan saya prepare bagaimana caranya, ya alhamdulillah kita dapat. Ya, selamat malam Tribuners sekalian, kembali lagi ke podcast Persis hari ini. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari pelatih Persis U14, Coach Winaryo. Selamat malam Coach Winaryo. Selamat malam, Mas. Apa kabar Coach? Alhamdulillah baik. Iya. Pertama-tama saya ucapin selamat untuk raihan runner up yang kemarin di EPA U14 dan perjuangannya di sana. Terima kasih. Ya, Coach, sebelum kita bertanya-tanya tentang EPA U14 ini, mungkin bisa diceritakan awalnya Coach Win ini kemudian terjun ke dunia kepelatihan itu seperti apa sih Coach? Awalnya saya di Akademi JFA namanya Mas, di Jakarta Football Academy. Ya. Nah, di sana saya mulai terjun ke dunia melatih tahun 2010. Tahun 2010. Nah, berjalannya waktu, akhirnya saya ambil lisensi. Setelah itu saya mendapatkan kepercayaan untuk memegang Persiwa Wamena di tahun 2019. Waktu itu Piala Indonesia. Okay. Setelah selesai dari situ, sebetulnya masih panjang sebetulnya. Dari JFA itu saya juga sempat membawa anak-anak usia dini. Terutama ya ke Gotia Cup, kemudian ke Brasil Street Chat World Cup tahun 2014. Nah, setelah itu baru saya ke Persiwa. Setelah Persiwa, kemudian saya ke Persibat Batang sebagai asisten di sana. Nah, setelah dari Persibat, Persiwa dulu. Setelah itu saya ke Kemenpora. Kemenpora. Iya, ke Kemenpora. Timnas pelajar. Ya, U15 yang kebetulan waktu itu berangkat ke Portugal. Oke. Itu kan kemarin juga tadi kan juga mengatakan bahwa sempat ke Gotia Cup itu ya. Itu berarti bareng dengan JFA itu Coach atau apa? Iya, betul. Oke. Rayaan di Gotia Cup pada waktu itu tahun berapa itu Coach? Dan dapat 2010 2011 waktu itu pertama kali, karena kita dari Gotia sana mengadakan event waktu itu di Jakarta. Kebetulan JFA juara, termasuk pemainnya yang sekarang ada di timnas, Sahrian Abimanyu. Oke. Kita tidak mendapat juara, cuman kita dapat peringkat dari 57 klub. Kita urutan ke-8. Oke. Dan setelah itu ke Brasil ya juga Coach. Itu di sana dapat apa Coach? Ke Brasil kita di sana dapat peringkat 3 Street Chat World Cup. Waktu itu 2014 di Maracana. Maracana. Street Aid ya? Iya. Sama rumah yang kalau nggak salah itu AIFH ya Mas, atau yang Street Aid? Bukan. Bukan ya? Street Chat World Cup. Street Check. Jadi kan sekarang setiap mau ada Piala Dunia pasti ada itu Mas. Yang kemarin itu di Rusia kan. Oke. Dan kemarin kesempatan 2014 itu dapat kesempatan ke sana ya Coach ya. Oke. Dan kemudian ke Persiwa Wamena. Itu dari JFA ke Persiwa Wamena itu gimana Coach awalnya itu kemudian bisa bergabung ke Persiwa? Awalnya itu Persiwa waktu itu saya hanya sebagai pelatih pengganti ya waktu itu. Waktu itu Persiwa sudah masuk di 64 kalau nggak salah waktu itu. Kita main sama Cilacap, kemudian kita menang, akhirnya kita ketemu sama Persib Bandung. Main di Cilacap sana, akhirnya seri. Nah, setelah itu baru, kalau memang waktu itu kalau di Bandung kita bisa menang, mungkin kita lolos ke 16. 16 itu. Berarti stuck di 32 besar itu ya Coach berarti ya? 32 besar. Oke. Dan setelah Persewa ke Persebat berarti ya? Iya. Asisten ya itu ya? Asisten. Terus balik lagi ke Persewa? Enggak. Ke Kemenpora ya? Iya. Kemenpora ke Portugal waktu itu. Piala timnas pelajar. Pialanya Eibar itu ya.
Itu juara atau gimana coach? Kita di sana dapat juara 3. Juara 3 juga coach ya. Oke. Dan kemudian setelah itu ke Madura coach. Madura United itu ya coach ya. Jadi asisten pelatih di sana. Asisten di sana. Itu atas dapat kontak dari Coach Rasiman atau seperti apa coach itu coach? Waktu itu saya dapat kontrak, dapat panggilan dari Coach Rasiman. Jadi saya dikontak, diminta untuk mengisi kekosongan asisten pelatih waktu itu. Itu berapa lama coach itu coach? Sama Coach Rasiman kurang lebih setengah musim. Habis itu lanjut sama Coach RD. Oh iya. Karena itu pada waktu itu juga caretaker juga ya Coach Rasiman itu ya coach ya. Oke. Pada waktu di Madura United kalau tidak salah Coach Win ini kan juga mendapatkan tawaran untuk kembali melatih timnas pelajar ya coach ya untuk betul. U16 itu ya. Itu diambil atau enggak coach pada waktu itu? Setelah pandemi, begitu pandemi saya balik ke timnas pelajar. Oh oke. Itu sempat berarti setelah pandemi 2020 berarti coach. 2021 itu ya. Oke, itu untuk diproyeksi untuk kemana coach itu coach? Tadinya mau balik ke Iber kan, ke Portugal. Tapi karena pandemi akhirnya nggak berangkat. Oh oke. Berangkat. Karena resiko juga pada waktu itu ya coach. Oke. Berarti setelah dari Madura langsung ke Persis coach atau sempat nganggur berapa lama gitu? Saya sempat nganggur 1 bulan. 1 bulan. Saya harus balik kantor. Dinas. Habis itu baru dipanggil sama Persis. Ada tawaran dari Persis, saya berangkat. Oke. Itu dinas apa coach itu coach? Saya anggota TNI AU. Aktif sampai sekarang. Dinas di Halim. Kebetulan korps saya pasukan. Jadi saya di Kopasgat kalau sekarang. Oke. Kan kalau nggak salah di AU juga ada sepak bola itu ya coach ya. Itu ada tempat ditawarin untuk mengembangkan sepak bola ini atau enggak sih coach sebenarnya untuk di AU sendiri sempat? Ya, alhamdulillah, karena saya juga atlet dari AU kan, atlet dari AU, kemudian saya udah sekolah pelatih, akhirnya di kantor pun kalau ada pertandingan antar satuan atau antar satuan kerja gitu ya, saya pasti pulang untuk melatih sana. Oke, bisa. Kemudian nganggur 1 bulan, kemudian mendapat callingan dari Persis Solo ya coach itu. Itu bulan apa coach itu coach? Sekitar bulan Juni. Bulan Juni gitu ya. Itu di calling sama petingginya atau gimana coach awalnya itu? Saya dapat tawaran waktu itu dari Coach Rasiman saya ditawarin. Langsung gitu ya. Itu kan karena rencananya ada EPA yang U14 itu kan. Nah, pas bulan Juni. Nah, kebetulan waktu itu memang belum ada pemain, jadi saya suruh datang untuk seleksi. Artinya membangun dari bawah ya coach ya. Oke. Dan selain Coach Rasiman, apakah petinggi-petinggi Persis itu juga sempat mencoba mendekati gitu nggak coach sebenarnya? Ya ada sih. Ada ya. Oke. Itu kemudian seleksi kalau nggak salah bulan Juni ya coach ya. Itu menyasar putra daerah Solo Raya ini ya coach ya. Iya betul. Itu pure atau gimana, atau dari daerah luar juga ikut pada waktu itu coach? Kalau kemarin seleksinya diatur 2 hari mas. Jadi sehari untuk sinergi Solo Raya, kemudian yang seharinya open. Yang untuk umum itu ya coach ya? Untuk umum. Jadi untuk umum. Cuman kebanyakan pemain yang masuk semuanya produk Solo. Produk Solo ya. Asli Solo. Asli Solo. Yang tidak itu cuma 2 mas. Cuma 2. Itu asli mana tuh? Asal mana? Dari Pasuruan. Dua-duanya Pasuruan juga. Sidoarjo. Dua-duanya Sidoarjo. Oke. Berarti memang mungkin 98% Solo gitu ya. Solo. Itu di mana coach? Penyerang atau di pos mana untuk yang 2 ini? Untuk yang 2 di posisi center back. Kadang-kadang dia main di back kiri. Kalau yang satunya di wing kanan sama gelandang serang. Gelandang serang itu. Coach pada waktu itu kan animonya untuk yang seleksi sendiri itu seperti apa coach animonya sebenarnya? Sangat banyak sekali dari Solo. Banyak sekali. Itu hampir mau 1000-an. Hampir 1000-an itu coach ya. Oke. Kemudian dipilih berapa coach? Dipilih 30 pemain. 30 pemain. 30 pemain. Itu dari ribuan sampai 30 meresnya gimana coach itu coach? Karena kita dikasih waktu yang sangat pendek mas menurut saya kan.
karena persiapan juga pendek ya, mau nggak mau Bismillah saja Iya, kita. Bismillah, akhirnya ya alhamdulillah kita dapatkan. Jadi dari seleksi pertama kita ambil, habis itu seleksi kedua kita ambil, kemudian kita melakukan seleksi berjalan. Oke. Seleksi berjalan selama kurang lebih 2 minggu. Hmm. Nah disitulah kita kurangin akhirnya dapat 30. Selama seleksi itu kalau Coach Win sendiri itu melihat potensi pemain muda Solo Raya sendiri seperti apa Coach Gus? Banyak sekali sebetulnya. Sangat banyak pemain muda Solo ini bertalenta gitu. Ya, mungkin ya alhamdulillah memang kemarin kita hanya kurang fokus saja kok. Iya. Di final itu. Oke. Itu berarti persiapan berapa lama untuk sebelum terjun ke EPA Coach itu, Coach? Kurang lebih sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan. 2 bulan itu ya. Dan sebelum mentas di bulan September ini ya Coach ya. Itu awalnya lawan Arema ya. Iya, Arema itu ya. Nah, itu kan laga perdana dan laga baik secara klub dan bahkan mungkin secara individu juga ya Coach ya. Mungkin bagaimana mentreatment teman-teman ini untuk melihat fighting di laga perdana mereka itu Coach sebenarnya. Kalau pertama itu ya kita namanya pelatih apalagi usia dini, kita harus bisa seperti saudara, seperti kakak, seperti orang tua. Jadi saya berdekatan sekali sama anak-anak, saya terjun di dunianya. Saya ngikutin apa hati mereka lah. Jadi udah kayak teman aja mereka sama saya. Jadi tidak ada yang namanya takut atau apa. Kalau ada keluh kesah dia pasti cerita sama saya gitu kan. Nah di pertandingan perdana kita tidak ada masalah, anak-anak fun aja, apalagi setelah kita menang gitu kan. Akhirnya dia punya motivasi yang sangat tinggi. Oke. Itu sempat minder nggak sih Coach anak-anak sendiri atau gimana gitu Coach pada waktu pertama itu? Kalau alhamdulillahnya waktu pertama itu anak-anak sangat apa ya Mas, sangat antusias. Mungkin ya karena ini pertama kali mereka lakukan kan. Anak-anak itu sempat bukan minder ya, sempat turun performanya itu terutama di mental. Mungkin tekanan ya. Waktu itu kita kan selisihnya tidak jauh sama Persik sama PSS Sleman. Nah, di antara dua itu mereka sama-sama punya peluang untuk lolos ke semifinal. Nah, waktu lawan PSIS itu anak-anak agak sedikit grogi lah. Kena mental di situ, cuman anak-anak gimana caranya saya harus bisa bangkitin gitu kan. Ya alhamdulillahnya kita selalu bikin gol di awal gitu. Jadi waktu kita kena balas sama Sleman di menit-menit akhir pun nggak ada masalah akhirnya. Dan itu kan seolah-olah istilahnya gol pertama itu kan langsung memecah rasa grogi itu mentalnya kemudian langsung naik gitu ya Coach gitu. Oke. Dan bahkan capaian dari Persis U14 ini bahkan 6 laga tidak terkalahkan ya Coach kalau nggak salah. Kalau sampai di Persib Bandung gitu ya 1-0 gitu ya. Nah 1-0 lawan Persib gitu ya. Dan di babak semifinal gimana Coach itu Coach anak-anak sebelum lawan Persib? Di babak semifinal lawan Persib itu justru anak malah enjoy, nggak ada beban. Oke. Justru di final kita yang malah beban. Mungkin anak-anak terlalu pertama mungkin ya mikirnya kita harus juara 1 gitu kan. Di situ mungkin. Oke. Dan itu kan kalau nggak salah sempat tertinggal ya Coach ya? Enggak. Yang Dewa? Kita justru 1 menit kita yang bikin gol. Oh iya. Malah kena comeback setelahnya ya Coach ya? 3 gol langsung. Menit ke-7, kemudian menit 14 dan terakhir tuh menit ke-42 kalau misalnya. Oke. Dan mungkin anak-anak sempat kendor juga di setelah gol kedua ya Coach ya? Iya. Itu ya Coach ya? Agak mempengaruhi juga gol kedua itu. Iya, di samping itu juga pemain kita banyak yang cedera. Oke. Di final itu. Berapa orang Coach yang cedera itu Coach? Yang cedera ada, yang pemain inti itu ada 3. 3 pemain inti? Iya. 3 pemain inti. 2 pemain tengah, kemudian 1 penyerang wing kanan. Dan itu sangat mempengaruhi juga Coach untuk performa sendiri? Mempengaruhi. Apalagi kalau nggak salah kan dari Persis U14 ini kan
kalau saya lihat kan dari video-video yang di YouTube sendiri kan lebih mengandalkan serangan dari sayap gitu ya Coach ya, berarti ya. Dengan absennya winger ini salah satu ini juga sangat mempengaruhi gitu. Sangat mempengaruhi. Itu memang taktikal dari Persis U14 memang diarahkan serangan sayap atau gimana Coach? Iya, kita kalau di usia-usia seperti itu kita lewat tengah itu susah Mas. Pasti semuanya akan fokus ke tengah. Seperti itu kan. Jadi ya kita di Persis ini punya punya pakem lah. Jadi kita harus hilang bola pressing. High press High press kita main. Oke. Dan pada waktu itu setelah tertinggal 2-1 itu sempat memberi motivasi nggak sih Pak sebenarnya dari atau gimana tuh setelah anak-anak? Kita kasih motivasi anak-anak, bahkan waktu 2-1 kita masih bisa meladenin tuh di final. Begitu gol yang ketiga sudah banget turun, sudah nggak bisa untuk kejar, itu rasanya sudah tidak bisa lagi karena kita main kan cuma 25x2 Mas. Iya. Jadi waktu kan cuma 50 menit kan. Kita kegolan di menit 42. Ngejar susah dalam waktu 8 menit ya Coach. Iya. Ngejar 2 gol wah mustahil. Iya. Kalau nggak benar-benar ada De Fortuna yang memihak kita ya berat 8 menit 2 gol. Setelah di musim perdana ini Persis di EPA U14 melihat kekuatan lawan sendiri itu seperti apa Coach kalau menurut Coach Win sendiri? Kalau kekuatan lawan sebetulnya imbang. Imbang ya, di grup kita ya. Di grup kita imbang sebetulnya. Jadi tidak ada yang dibilang berat atau gimana, nggak ada. Jadi imbang-imbang aja kita. Imbang-imbang aja tuh aja. Di situ kan kita bisa ngelihat golnya juga nggak terlalu banyak. Selisih golnya di tiap laga itu kan 1-2 dia kerja. Itu kan beberapa klub kan juga salah satu tim lawas juga di EPA itu ya Coach ya. Itu memang agak ada tantangan tersendiri atau seperti apa Coach itu Coach? Kalau saya sih saya percaya dengan prepare sih Mas. Jadi kita benar-benar siapin tim. Awalnya saya tidak punya bayangan dan tidak punya ambisi untuk juara. Cuman saya mencoba untuk selalu prepare ke anak-anak, prepare latihan. Walaupun ini di perjalanan pertandingan kan. Karena waktu itu kita main kan sehari kita main kemudian ada rest 2 hari. Nah, di rest 2 hari itu saya harus lakukan untuk latihan, untuk menyiapkan untuk pertandingan berikutnya. Itu yang didaftarin waktu itu berapa orang Coach? Kalau yang didaftarin semua pemain didaftar. Didaftar, nggak ada masalah administrasi, nggak ada ya Coach? Tidak ada masalah. Soalnya kan kalau nggak salah kan yang di kelompok usia yang lain itu kan tempat ada mengalami problem di situ ya Coach. Untuk yang di U14 tidak ada masalah sama sekali Coach. Tidak ada. Untuk setelah raihan belum ke sana dari pihak manajemen Persis sendiri itu sempat menargetkan khusus nggak sih Coach di EPA U14 itu? Kalau awal sih karena ini U14 ini baru bergulir juga, kemudian kita waktu juga mepet. Awalnya sih kita hanya partisipasi lah, kita ikut saja mengikuti. Tapi saya pribadi jujur kalau namanya pelatih pasti juga ingin juara. Iya. Walaupun tadi saya bilang tidak ada bayangan untuk juara gitu kan. Cuman kan saya prepare bagaimana caranya, ya alhamdulillah kita dapat di runner up itu ya. Iya. Plus fair play tim ya Coach. Setelah laga final anak-anak gimana Coach itu Coach? Senang atau bangga dengan atau gimana Coach perasaan anak-anak? Iya. Pertama begitu fluid berakhir, mereka sempat nangis, mungkin kecewa kan. Iya. Tapi ya saya sebagai orang tua, sebagai pelatih ya saya harus bisa menghibur mereka. Kemudian memberikan pengertian ke mereka, akhirnya mereka juga mau terima ya. Setelah kita terima medali ya mereka bahagia semua. Bahagia. Dan itu mungkin salah satu bentuk kebanggaan mereka mengantarkan klub daerahnya itu ke level yang lebih tinggi itu ya Coach. Setelah EPA
rencananya dari skuad U14 akan seperti apa Coach ini Coach? Kita tetap akan berlatih, kemungkinan nanti kalau misalnya ada event liga selain EPA yang bisa kita ikut, kita akan ikut. Oke. Berarti laga-laga uji coba semacam itu tetap atau gimana? Tetap. Kita tetap ada agenda uji coba. Jadi setiap mungkin agenda kita bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali untuk uji coba. Kalau misalkan U14 itu biasanya membidik klub-klub apa Coach? Liga 3 atau seperti apa gitu? Kalau yang U14 masih jauh. Masih jauh. Mungkin ya, saya pernah dengar ada Liga Maesa Jenar itu yang diadakan oleh PSS Semarang. PSS. Itu di usia 13, 14, bahkan mungkin 15 itu ada mereka. Oh, berarti mungkin arah ke sana ya Coach, untuk persiapan gitu. Persiapin untuk ke sana. Itu bulan apa Coach? Itu Desember atau? Kalau bulannya saya belum tahu pasti. Belum di sounding juga ya Coach ya. Tapi untuk persiapan ke sana mulai November. Iya. Oke, siap. Ini keputusan November ini juga pertimbangannya juga waktu sekolah juga ya Coach ya berarti ya Coach? Pertama waktu sekolah, kemudian lapangan yang mau kita pakai juga masih dalam perbaikan. Iya. Masih perawatan dulu. Iya, rencananya kita mau pakai lapangan yang sudah kemarin kita pakai, cuman kan sedang diperbaiki. Kalau dari manajemen sendiri setelah EPA ini mungkin ada pesan gitu Coach, mungkin harus kemana gitu rencananya dari manajemen untuk tim 14. Iya, kalau untuk tim 14 rencana untuk itu belum ada, cuma kita coba nanti sampaikan bahwa kalau kita menunggu EPA kan pasti masih tahun depan gitu kan. Jadi ya kita ikut yang liga-liga seperti yang diadakan sama Semarang itu ya. Oke. Kalau misalkan ada beberapa pemain U14 yang mungkin akan promosi dalam waktu dekat nggak sih Coach? Kalau untuk promosi kayaknya belum ada. Belum. Ya. Kalau ada pun mungkin ya satu paling. Satu tuh. Ya. Mungkin bisa ke 16. 16 ya. Tapi rata-rata usia di U14 itu 10-12 tahun atau gimana Coach? Rata-rata pemainnya. Pemainnya yang 14 ini baru 13 tahun. Rata-rata 13 tahun ya? 13 tahun. Baru mau naik ke 14. Baru mau naik ke 14 gitu ya. Ya. Tapi kok dari Coach Rasiman memang sudah mulai melakukan penjaringan juga atau gimana? Dari Coach Rasiman atau mungkin direktur akademi yang lain gitu? Untuk kedepannya, untuk kedepannya kita belum. Jadi kita manfaatkan pemain yang kemarin sudah bersama-sama kita akan fokus ke mereka. Optimalkan potensi yang itu dulu ya Coach ya. Iya. Mungkin ya kalau memang nanti ada yang lebih bagus di sinergi di Solo ini ya bisa saja. Kita kasih kesempatan gitu. Berarti itu pemantau SB di Solo Raya gitu ya? Masih. Tapi ada rencana bukaan semacam kayak kemarin Juni itu nggak sih Coach sebenarnya? Secara besar gitu, besaran? Enggak kayaknya Mas, enggak ya, berarti scouting aja berarti ya Mas? Iya. Oke. Kalau misalkan SSB di Solo Raya nih Coach, misalkan mau ngajak sparring gitu, bisa Coach? Bisa ya Coach? Bisa Mas, dengan senang hati kita. Bisa itu juga banget. Tapi mungkin setelah November, mungkin mulai November itu mulai November itu ya Coach. Oke, itu yang sekarang biarkan istirahat dulu anak-anak ya. Biar pesiar dulu mereka. Iya. Oke deh. Siap. Oke Coach Win, untuk sementara gitu dulu Coach Win untuk obrolan kita tentang Persis U14 dan profilnya Coach Win ini sendiri. Terima kasih sudah datang di podcast Persis hari ini. Sama-sama. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya Coach. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.